Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Adapun penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini, di poin yang ke-6, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu 12 Desember 2021 sebesar 1.213.000. Kemudian poin yang ke-12, pelayanan usia indah atau lansia jemaat Rantepao. Poin yang ke-14, berita PWGT jemaat Rantepao. Ibadah bulanan PWGT jemaat Rantepao dirangkaikan dengan perayaan Hari Ibu, dilaksanakan pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 16 atau jam 4 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan PWGT kelompok 2 dan 3, konsumsi PWGT kelompok 6 dan 7. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao, diucapkan terima kasih. Poin yang ke-15, perayaan Natal Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 17 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Diharapkan seluruh kaum bapa untuk hadir. Poin yang ke-16, perayaan Natal Keluarga Besar Hotel Luta akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember pukul 12. Poin yang ke-17, perayaan Natal Kelompok Pelayanan 1 Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 20 Desember 2021 pukul 16.30 di Rumah Koordinator Kelompok Pelayanan 1. Atas kehadiran warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin yang ke-18, perayaan Natal Pemuda Kartika akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 18 di Jalan Kartika. Dimohon kehadiran kita semua. Poin yang ke-19, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan buat anak kekasih Jordan Mateo Tambing, anak laki-laki dari Bapak Moses Tambing dan Ibu Esther, akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember dalam kebaktian pukul 11. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin yang ke-20, pelayanan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pemberkatan nikah untuk warga jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4, Saudara Yohanes KB dengan Saudari Agatha Juniarti Mabadi akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 9 sampai selesai, Gedung Gereja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao. Dan resepsi akan dilaksanakan di Gedung Hotel Hiltra Rantepao pukul 12 sampai selesai. Poin yang ke-21, penerimaan Saudari Agatha Juniarti Mabadi menjadi anggota Gereja Toraja akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Desember pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang ke-22, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao untuk sementara melaksanakan verifikasi laporan pelaksanaan program dan anggaran periode Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Para bendahara yang belum diverifikasi segera datang pada hari Senin 20 Desember 2021 pukul 9. Dimohon kehadiran kita semua. Poin yang ke-23, pelayanan katekisasi. Peserta katekisasi calon siri jemaat Rantepao untuk sementara diliburkan mulai hari Jumat 17 Desember sampai hari Minggu 9 Januari 2022. Dan akan diaktifkan kembali pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Poin yang ke-24, pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 dalam ibadah kunci tahun pada pukul 16 atau jam 4 sore
di gedung gereja jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan perjamuan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi warga jemaat yang tidak mampu ke gereja, harap dipersiapkan oleh majelis gereja, urusan diakonia masing-masing, dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin yang ke-25, informasi panitia pelayanan Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 jemaat Rantepao. Diharapkan warga jemaat mulai memasang simbol atau hiasan Natal di rumah atau di kediaman masing-masing. Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2021. Untuk itu bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkan diri di kantor gereja Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Syukur kepada Allah sang pemilik kehidupan ini. Karena hanya oleh penyertaannya, kini kita sedang berada dalam minggu Advent keempat. Dalam minggu ini pula kita akan merayakan Natal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kerinduannya dalam akan kedatangannya, kita pun patut bersyukur karena dalam sepanjang minggu ini kita diberi kesempatan untuk memaknai hakikat keluarga Kristen melalui Pekan Keluarga Gereja Toraja. Dalam tuntunan tema Jiwaku Memuliakan Tuhan, kita mengalami hadiratnya sebagai keluarga Allah. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus.
bagi kamu semua. Salam bagimu juga, Maranatha. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca Mazmur 80 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 secara berbalasan. Mazmur 80 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, doa untuk keselamatan Israel. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Iya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan Datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, Berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar bagi kami. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama terus mengikrarkan dan menerima bagaimana Allah telah menuntun dan akan terus menuntun kita. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Banyak jalan
Padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Betapa indahnya keluarga yang dipelihara dan yang direstui oleh Allah. Namun dalam prakteknya kita sering tidak mampu mengalami sukacita dan kasih yang begitu sempurna seperti itu. Dan karena itu mari kita dengan penuh penyerahan diri kita mohon ampun di hadapan Allah. Dosa pasti membuat hidup kita hancur. Dosa membuat kehidupan keluarga kita menjadi berantakan. Dosa menghalangi kita untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di minggu Advent yang keempat ini, Yesus hadir menyapa dan mengetuk pintu hati kita untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, mungkin ada dosa yang sudah merusak bahkan menghancurkan hidup kita dan keluarga kita. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Mari dengan kerendahan hati kita terbuka di muka Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kami sadar akan keterbatasan kami yang belum bersungguh-sungguh menjalankan dan memberi perhatian dalam melayani setiap rumah tangga. Sudilah ampuni kami. Kami sadar sering mengabaikan tugas kami sebagai imam dalam rumah tangga, dalam tanggung jawab sebagai suami dan bapak.
kami belum bersungguh-sungguh menjadikan keluarga kami menjadi keluarga Allah. Sudilah ampuni kami. Kami sadar sebagai ibu, belum sepenuhnya melaksanakan tugas kami dengan bijaksana. Keluarga kami belum terurus dengan baik. Sudilah ampuni kami. Kami sering tidak jujur kepada orang tua, menggunakan salah kebebasan kami. Pergaulan yang tidak bertanggung jawab dan belum menjadi anggota keluarga Allah yang sungguh memuliakan Tuhan. Sudilah ampuni kami. Kami sering membuat hati Tuhan sedih karena perbuatan kami. Tidak turut perintah papa dan mama, tidak sayang kepada kakak dan adik, membenci teman, malas belajar, dan banyak lagi perbuatan kami yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami banyak berbuat kesalahan. Tolong ampuni kami. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, aku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan dan ditegakkan kembali bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Sidang jemaat, kita akan mengungkapkan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Kita percaya bahwa hidup dan kehidupan kita adalah karunia Tuhan, dan semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Sungguh besar kasih setianya. Mari mempersembahkan syukur kepadanya. Alkitab berkata, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Di samping kita menjalankan pundi, kita akan iringi dengan melakukan Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu setia, yang selalu bersyukur dan berterima kasih kami umat-Mu kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami telah memberikan ungkapan syukur kami. Mari kiranya Engkau berkati ungkapan syukur kami Bapa, agar supaya ungkapan syukur kami ini berguna dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa yang masih sisa di tangan kami. Mari kiranya Engkau berkati Bapa, agar supaya kami boleh pakai untuk kelangsungan hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
Berbahagialah kita pada hari ini di Minggu Advent keempat. Firman Tuhan kembali berbicara kepada kita melalui kitab Mika pasal 5 ayat 1-4, Ibrani 10, dan Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tak terhingga bagi kami semua. Sehingga pada saat ini Allah kembali berkenan berfirman kepada kami melalui sabda-Mu dari dalam Alkitab. Ya Roh Kudus, kuasailah dan bimbinglah kami agar kami layak membaca, mendengar, merenungkan, dan berjuang memperlakukannya di dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami memohon semuanya ini kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mika pasal 5 ayat 1-4a. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab karena ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Bacaan kita yang kedua terpilih dari Ibrani pasal 10 ayat 5-10. Ibrani pasal 10 ayat 5-10. Firman Tuhan, persembahan yang sempurna. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Haleluya, 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 amin. Kita sambut berita Injil dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Demikian berita Injil, nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa
telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jemaat Tuhan, saya minta maaf biar agak jauh sedikit karena kurang jelas kalau pakai ini, minta maaf. Hari ini kita sudah memasuki minggu Advent keempat. Ada 3 lilin ungu dan 1 merah muda. Dan terangnya makin besar, karena dengan simbol ini menunjukkan kepada kita bahwa terang sesungguhnya yang akan datang, sedang datang dan akan disempurnakan oleh Allah sendiri, sekalipun mungkin kita masih ada dalam pergumulan yang dilambangkan dengan 3 lilin ungu. Tetapi ada pengharapan yang pasti karena ada lilin merah muda. Pengharapan yang kokoh dan pasti di tengah kemungkinan pergumulan yang masih ada. Nah, pada hari ini kembali kita melihat bagaimana satu contoh dari Alkitab, seorang perempuan yang menjadi sumber inspirasi, semangat, sumber kekuatan yang telah dipakai oleh Allah untuk menjadi salah satu model bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, tentu kita tahu kalau kita baca Lukas pasal 1 bagian sebelumnya tentang pertemuan Maria dan Elizabeth, dan ini kerangka besar dari tema minggu ini, yaitu Minggu Keluarga. Maria sudah tahu dan sudah disampaikan malaikat kepadanya bahwa Ibu Maria akan mengandung, akan cocok ke bahasa Indonesia itu mengandung, hamil ya. Dan Alkitab berbicara kepada kita siapa yang akan dilahirkan kemudian hari. Tapi kayaknya Maria masih bergumul betul dengan berita ini. Dan mungkin juga pada waktu itu ya, masyarakat sudah mulai menggosip ya.
Ini Maria baru tunangan sudah hamil. Jadi Maria menggumuli dengan sungguh-sungguh apa yang sedang dia alami ketika malaikat Tuhan sudah berbicara kepadanya dan dia disebut sedang dalam proses kehamilan. Dan menarik Bapak Ibu, ini langsung ke rangka praktis. Maria pergi mencari keluarganya yang paling dia percaya untuk, ya katakanlah dalam bahasa sekarang, untuk curhatan. Dan apalagi dia juga tahu bahwa sebenarnya keluarganya ini, sepupunya yaitu Elizabeth, sebenarnya juga ada dalam pergumulan tentang kehamilan. Karena suaminya Sakaria seorang imam besar yang sudah tua, sekarang baru hamil, dan menariknya bahwa suaminya justru ketika dia Elizabeth hamil, Sakaria justru apa? Bisu. Nah ini bisa gosip lagi bertambah ya. Wah ada apa sampai sudah tua baru bakal punya anak, kemudian pada saat justru punya anak bisu lagi. Yang nende toraya teh kusanga budali mululian teh mbak apa marok modosana atau apakah gitu. Dan dua perempuan yang bergumul ini dan kebetulan dan memang mereka adalah saudara sepupu, lalu Maria memilih tempat untuk menenangkan hati sambil bergumul tentang berita yang dia dengar tentang kandungannya. Tentu dia hanya bisa lebih nyaman ketika ia menyampaikannya kepada saudaranya yang kebetulan juga sedang dalam keadaan yang mirip-mirip lah begitu. Jadi kalau kita punya pergumulan yang sama, gampang kita bersaudara itu. Itu. Jadi gampang lebih connect lah. Dan yang penting sekarang ini dalam hubungan dengan Minggu Keluarga, ternyata ya langsung saja keluarga itulah tempat yang paling aman untuk menggumuli kehidupan ini. Kusanga lasusito, barang aku keluarga atau temo. Tak syar karena keluarga itu pisan tu sumber gosip pertama. Ini Elizabeth menemukan tempat yang aman, tentu karena petunjuk Allah juga, tapi yang aman dan tentram justru bersama dengan saudaranya yaitu Elizabeth. Ada hal lain memang yang ada di situ Bapak Ibu, karena Elizabeth dalam riwayat hidupnya dia adalah keturunan Harun. Itu di pasal 1 sebelumnya, keturunan Harun. Berarti dia adalah keturunan imam. Kedua, suaminya seorang imam besar. Jadi itu dekat orang terpercaya dalam lingkungan bait Allah. Jadi bolehlah dikata Maria sangat nyaman untuk menyampaikan, membicarakan hatinya dengan selain karena keluarganya, juga dia berada di tengah-tengah keluarga yang adalah keturunan imam dan adalah bahkan imam sendiri. Nah, ini menjadi pergumulan betul kepada kami pendeta, juga kepada kita masuk gereja, kita kepada seluruh pengurus. Mungkin pertanyaan praktisnya adalah apakah warga jemaat masih rela, masih percaya kepada kita untuk curhat ketika ada persoalan. Elizabeth membuktikan bahwa dia pergi ke keluarga imam, keluarga keturunan Harun dan keluarganya sendiri. Jadi Bapak Ibu, hari ini dipertegas, jadikanlah keluarga sebagai tempat pertama dan terutama untuk menerima dan menikmati kebahagiaan dan tempat untuk mendapatkan solusi atas persoalan-persoalan kehidupan kita. Tempat pertama dan terutama. Tentu boleh saja kita pergi ke psikiater, kita boleh pergi ke dokter, kita boleh pergi ke orang-orang tua yang kita anggap mampu memberikan pertimbangan. Tapi rupanya, dan itulah salah satu makna daripada Minggu Keluarga yang kita tetapkan dalam Gereja Toraja pada minggu ini,
bahwa mari kita merefresh, terus-menerus meyakinkan diri bahwa keluarga lah tempat pertama-tama dan terutama untuk mengalami dan menikmati ketentraman dan kebahagiaan itu. Jangan biarkan anak-anak kita, suami kita, istri kita seolah-olah mendapat kenyamanan dan ketentraman di tempat lain. Saya kira ini yang apa. Nah, Bapak Ibu, setelah itu bahkan pada bagian akhir dari percakapan Maria dengan Elizabeth, ayatnya yang ke-43 sampai Elizabeth berkata begini, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Padahal Maria belum bercerita kepada Elizabeth. Tapi Elizabeth sudah lebih yakin dan percaya bahwa Maria bukanlah hamil sembarangan. Sampai Elizabeth menyebut, padahal ponakannya. Bahkan secara struktur sosial tadi, Elizabeth lebih tinggi. Dan kita tahu juga, supaya penting juga, Elizabeth justru dipersiapkan melahirkan nabi dalam tanda nabi perjanjian baru, yaitu Yohanes. Mestinya Elizabeth agak iri ya. Dia kakak, dia keturunan Harun, dia istri imam. Tapi ya ternyata ponakannya, sepupunya justru mendapat tempat yang paling hebat, paling mulia. Dan dia tidak cemburu. Bahkan berani mengatakan bahwa berbahagialah engkau sepupuku, karena lalu dia menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku. Nah, ini satu pokok teologi tersendiri. Saudara-saudara kita di Katolik itu jauh lebih hebat tentang teologi Maria. Biasa disebut dalam ilmu teologi teo apa itu? Dia disebut sebagai ibu Tuhan, dan itu satu Theotokos, itu salah satu disiplin teologi yang sangat hidup di teman-teman saudara kita di Katolik. Karena memang Alkitab mengatakan Maria itu adalah oleh Elizabeth, Maria itu adalah ibu Tuhanku, Theotokos. Tapi Bapak Ibu, setelah mendengar itu maka semakin yakinlah dan pastilah kepada Maria bahwa apa yang malaikat sampaikan kepadaku pasti kebenaran. Dan sepupuku sendiri sudah mengatakan, aku adalah ibu Tuhan. Itulah sebabnya bacaan kita hari ini mulai dari 46 sampai dengan 56, lalu Maria bersukacita. Dan judulnya memang nyanyian pujian Maria. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah isi dari pujian nyanyian Maria itu, setelah dia semakin yakin dan pasti tentang janji yang disampaikan malaikat kepadanya, dan saudaranya sendiri sudah apakah imam anggota keturunan imam sudah mengatakan bahwa engkau adalah calon ibu Tuhan, maksudnya ibu Yesus itu, bayi Yesus, maka dia dikatakan memuliakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Kemudian selanjutnya ke bawah, pada bagian selanjutnya ke bawah, sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini penting sekali Bapak Ibu. Di tengah pergumulannya yang begitu berat. Nah ini, berita sukacita mengubah pergumulannya menjadi sukacita dan kegembiraan. Ada kata yang penting di situ, ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Memang latar belakang Maria berbeda dengan Elizabeth. Maria orang biasa. Bahkan sebenarnya dengan kata kerendahan di situ, ia telah merasa direndahkan karena tiba-tiba dia menanggung sesuatu yang rasanya tidak layak dia tanggung. Dia merasa direndahkan.
dia yang rendah, dia yang bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, sekarang aku akan disebut orang yang berbahagia. Dan karena itu aku akan dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan menghadapi hidup ini. Dari dalam pergumulan yang berat, dia sedang menyongsong masa depan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita. Dalam simbol 3 lilin tadi ini, pergumulan sudah mulai perlahan, mestinya perlahan hilang, terang makin nyata, sukacita lilin merah muda semakin yang akan menguasai hidup kita. Itu pesan dari Maria. Dalam pergumulan yang dia tidak mampu tanggung, sekarang perlahan dan pasti dia sedang menyongsong masa depan yang jauh lebih baik, penuh kegembiraan, penuh sukacita, bahkan akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu, kalau kita baca selanjutnya nanti, bukan hanya Maria yang akan berbahagia, tapi nanti kita lihat akhirnya dikatakan seluruh umat manusia dari turun-temurun ke turun-temurun. Kegembiraan Maria, sukacita Maria bukanlah hanya sekedar untuk dirinya, tapi kalau kita runtut pasti untuk keluarganya, untuk masyarakat Israel, bahkan untuk seluruh dunia. Dan bukankah berita Natal sudah menyentuh dan menyebar ke seluruh dunia? Sukacita yang dialami oleh Maria sekarang sudah sebentar lagi akan menjadi juga sukacita, sudah menjadi sukacita dan kebahagiaan kita. Kebahagiaan dan sukacita yang dialami oleh Maria melampaui, berlaku universal dan bersifat lintas generasi. Dia akan berlaku kepada seluruh manusia di dunia ini dari turun-temurun, dari generasi ke generasi. Itu yang membuat Maria bersukacita dengan penuh kebahagiaan ketika sudah pasti bahwa ia bukan lagi orang sembarangan. Dia bukan lagi orang yang terpinggirkan. Dia bukan lagi orang yang tidak berarti apa-apa. Nah, itu yang lalu karena itu Bapak Ibu ada kalau di kalangan teologi ini biasa disebut sebenarnya manifesto hak asasi manusia melalui Maria. Karena Maria yang orang biasa-biasa, orang sederhana, orang yang tidak dikenal, tapi justru melalui dia kebahagiaan dan sukacita besar akan menyerebak kepada orang lain, bahkan kepada seluruh dunia. Dan bukan hanya kebahagiaan sesaat dan sementara. Dikatakan di sini, nah ini bayangkan sebenarnya menyangkut kekuasaan yang berkuasa akan diubah. Menyangkut ekonomi yang miskin akan bangkit. Secara sosial, orang yang rendahan akan diangkat. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pernyataan tentang masa depan manusia dan dunia. Ini bukan, dan itulah pujian yang juga makanya berlaku juga bagi kita sekarang. Betapa banyak di antara kita yang sering merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak berdaya. Mungkin sekarang ini merasa miskin, merasa jatuh karena kolaps, karena keadaan pandemi dan lain sebagainya. Tapi justru di dalam keadaan seperti itulah berita tentang Maria yang juga mengalami penderitaan yang begitu luar biasa ternyata dapat dipakai oleh Allah untuk bangkit
dan menjadi orang yang menikmati sukacita dan damai sejahtera, bahkan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh dunia dan bahkan untuk dari generasi ke generasi dalam seluruh aspek kehidupan. Artinya apa Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu, anak-anak kita, keluarga kita punya kesempatan yang sama untuk mendapat kesempatan yang sama dari Allah untuk melakukan pembaruan-pembaruan pada masa yang akan datang. Maria yang adalah orang biasa-biasa saja ternyata juga dipakai oleh Tuhan. Yang dari pakondi pate apa boleh te kita te to na pasalama miki masalah na sabiangan ki. Dan inilah berita sukacita menyongsong dan akan mengalami Natal. Allah akan bertindak dan berpihak bagi anak-anaknya, bagi orang yang taat dan setia kepadanya. Terlepas dari dia siapa dia, tidak berjabatan, tidak biasa-biasa saja dan lain sebagainya, siaplah Tuhan akan memakai kita. Dan ini menjadi sebuah spirit semangat bagi kita untuk semakin yakin bahwa berita Natal sungguh berita yang penuh dengan damai dan sejahtera, dan berita yang akan memampukan kita untuk berjuang lebih maju lagi, sekalipun ya masih tetap ada lilin ungu, tapi kepastian tentang masa depan yang disediakan itu pasti bagi kita. Dan itu juga lah sebenarnya yang ada dalam Mika 5 tadi. Hai Bethlehem, engkau yang terkecil. Itu semacam apa tuh deh kau selama ini Bethlehem itu kecil. Bahkan pernah perdebatan, ada yang Nabi mengatakan, nah apa tuh deh itulah butuh jemi Bethlehem. Artinya yang kecil itu dalam masa Natal itu ternyata dipakai oleh Allah untuk sesuatu yang luar biasa. Nanti kita bawa ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, mungkin kita merasa kecil, kita tidak berdaya, tapi berita Natal, berita Advent sekarang ini mengatakan, siaplah untuk menyongsong yang jauh lebih besar. Jelas itu dalam Mika juga dikatakan, sama seperti Maria yang disebut kecil itu orang kecil, orang biasa. Bethlehem, hai engkau yang terkecil, daripadamu akan lahir pemimpin. Kemudian yang kedua lagi, nah ini yang mungkin bagaimana kita bersukacita. Nah, Bapak Ibu baca baik-baik Ibrani 10 tadi. Kadang-kadang kita mereduksi, menurunkan sukacita kepada Tuhan itu cukup dengan menyanyi di ibadah seperti ini. Pokoknya bergembira dan bersukacita. Ternyata kalau kita baca Ibrani tidak cukup. Bahkan dia tolak, dikatakan di situ ya, korban dan persembahanmu. Sebenarnya yang mau dikatakan, karena orang Israel pada waktu itu hanya mengandalkan persembahan dan korban, ganna motopo matua, tak mau miurusi itu katuanku. Ibrani mengatakan itu tidak cukup. Artinya apa? Jangan sampai, ini akan sering terjadi tuh. Yang namang kamu Natal, len di amaru anak Natal. Tapi memang itu ada juga yang secara simbolik mengatakan, memang kita pakai lampu kedip-kedip kok. Ndak terlalu konsisten gitu. Duk-duk kayu talang, tak sana duk kayu talang deh. Tapi ya memang ya terpercik-percik aja. Lebih sialnya lagi tanggal 1 sudah dilipat dan hilang. Ya memang ritual itu, ibadah dan persembahan dan korban itu penting, tapi itu tidak cukup. Dan yang kecukupannya adalah seperti yang dikatakan Maria tadi. Mulai dari keluarga. Jadi di sanalah sesungguhnya paling nyata kita menikmati dan mengalami sukacita. Bukan sekedar hanya nyanyian Natal, nyanyian apa, kegembiraan dalam ibadah, setelah itu pulang tidak ada lagi dampaknya. Bukan itu. Itu tidak cukup. Saya katakan tidak cukup, artinya masih perlu
dilanjutkan dan ditindaklanjuti. Dan itu yang dikatakan Maria tadi, yaitu dia kembali ke dalam keluarganya, dan dari sana bahkan dari turun ke temurun itu, artinya sepanjang keluarganya itu akan mengalami sukacita dalam keadaan, dalam seluruh aspek kehidupan tadi, kehidupan politik, kekuasaan, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan psikologis juga mungkin. Di sana sukacita itu mesti kita alami. Jangan katakan saya sudah pulang ke gereja, ya saya nggak ome ya toh, apa bang ome kita dipogau sia mima apa utun bang ome kita. Ya bang ote Natal nah, ya tapi syukurlah kalau bisa bersemangat di Natal ya. Tapi maksudnya jangan semangat Natal berhenti bersama dengan matinya lampu Natal. Berhenti bersama dengan dilipatnya ke dalam karton kembali pohon Natal. Lalu berita Natal tidak ada lagi. Berita Natal berlangsung secara universal antar generasi dan menyangkut seluruh aspek kehidupan. Harusnya di sana kita juga terus-menerus mengembangkan sukacita. Dan sukacita itu oleh Maryam dimulai dari pengakuan iman, yaitu keyakinan dan kepastian bahwa Allah lah yang telah bertindak, Allah yang sedang bertindak, dan Allah yang akan terus bertindak dalam kehidupannya. Itu pengakuan yang paling penting. Allah tidak bertindak sepotong-sepotong. Allah tidak bertindak sampai turun dari surga hanya sampai di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Allah masih sedang dan masih akan datang membawa sukacita bagi kita semua. Di dalam keluarga kita, di dalam keturunan-keturunan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi beranilah bergembira dan bersukacita keadaan apapun ekonomi kita. Karena di sana sukacita juga sedang Allah bertindak untuk dunia ini dan pastinya terutama untuk kita semua. Tetaplah bersukacita ketika kekuasaan, keadaan di sekitar kita kacau, keadaan di sekitar kita penuh dengan masalah. Tetaplah bersukacita karena Tuhan tidak berhenti hanya 2000 tahun lalu, kata Maria. Dari generasi ke generasi, bahkan segala bangsa akan terjadi. Demikian halnya dengan hubungan-hubungan kekeluargaan kita. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Tidak berarti lalu kita ponga. Lalu kita mengatakan, ya boleh tamak potongan mo, nami tak bang mau ikuti proses kesehatan, protokol kesehatan. Oh tidak juga. Tuhan ingin kita berbahagia, bersukacita di bidang kesehatan. Dan di atas semuanya itu, Allah telah memulainya dalam rumah kita masing-masing. Jadi selamat menikmati sukacita di dalam rumah tangga kita. Selamat bersiap untuk selalu bangkit bersukacita dan siap untuk disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena Allah yang kita percaya telah turun dari surga, begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini, terutama untuk kita. Dan karena itu Ia tidak akan pernah membiarkan kita. Ia akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Immanuel, kata Matius. Dan itu berarti di seluruh titik aspek kehidupan kita tidak ada yang jauh dari perhatian Allah. Kitanya yang sering tidak mengizinkan Allah terlibat di dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, jangan mau urus ini, urusanku saja ini. Apalagi kedemi kada-kada aja. Oh, malah mikir membuni-buni toh. Tidak, Tuhan akan tahu itu. Tapi yang penting bagi kita hari ini, Maria orang yang biasa-biasa saja. Kita orang muda, jangan pernah takut dengan hidup ini. Tuhan akan menyertai.
Dan aspek yang terakhir adalah ternyata yang nalan toraya ya tu tomatonta di kompo kadai deata misa-misanta. Bukan Tuhan, tapi artinya dewa kita sebagai keluarga. Karena itu dalam Alkitab masa lampau hormatilah ayahmu itu dipakai kata pangke itu mbemu. Pangke. Bahasa sehari-hari sekarang Pak mengatakan kasiri. Sebenarnya jauh lebih tegas pangke. Karena memang lantoraya yaitu tomatuanta dewa kita. Tanya ya dewan atau saya enggak pada jadi semua. Makanya ini penting sekali karena banyak sekarang orang muda sudah mulai apalah ya, tingkat penghormatannya terhadap orang tua itu sudah mulai agak luntur. Dan terutama kalau kita lihat hari ini Maria, artinya siapa? Seluruh perempuan. Perempuan itulah. Bayangkan pokok anak-anak ini kembali perlu ingat bagaimana ibu kita mengandung kita 9 bulan. Memelihara kita kurang lebih 1 tahun ya. Kalau lapar atau haus hanya tahu menangis. Bayangkan kalau mama itu marah lalu kita dikasih bala malasu bukan susu. Waduh, bayangkan pengorbanan orang tua untuk kita. Dan ini bagian daripada keluarga, pekan keluarga. Mari kita kembali segarkan dan semangatkan itu bahwa di sana Allah sedang memakai orang tua kita dan bahkan kita semua untuk menyongsong masa depan yang disebut aku akan disebut sebagai orang berbahagia. Jadi pulanglah nanti ke rumah masing-masing cipika, halo, kita semua orang disebut orang berbahagia. Papa, kita disebut orang bahagia. Anak, cucu. Dan inilah masa depan yang dirancang oleh Tuhan bagi kita. Sehingga seluruh pengorbanan Yesus Kristus menjadi tidak sia-sia tetapi semakin nyata dalam kehidupan kita, terutama di tengah-tengah keluarga kita. Selamat berbahagia, terutama kepada ibu-ibu dalam rangka Hari Ibu ya, tanggal 22. Jadilah Maria yang terus-menerus hebat. Ya, ibu untunglah tidak disebut karena banyak orang yang salah mengerti. Jarang-jarang saya tahu di sana Hawa karena orang takut bahwa itulah sumber dosa pertama, padahal tidak begitu. Maria lah, tapi tentu Maria yang dimaksudkan tadi seluruh perempuan bahkan seluruh umat manusia dari yang tua sampai dengan anak-anak. Itu kita telah diwakili oleh Maria untuk menjadi pemberita-pemberita sukacita. Selamat menjadi pemberita sukacita, mulailah dari keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Ada juga ungkapannya, di bawah telapak kaki ibu itu apa? Ada ya yang mengatakan begitu ya. Begitu tingginya posisi ibu-ibu itu. Kita merenung sejenak. Terima kasih ya Allah. Memang kami belum bebas sepenuhnya dari berbagai pergumulan, tantangan, rintangan, bahkan tidak jarang ada muncul penderitaan. Tetapi berbahagialah kami bahwa Allah sungguh peduli dan bahkan turun bertindak dan memihak, menyelamatkan kami, memberi kekuatan dan pengharapan yang pasti bahwa
Allah tidak membiarkan kami anak-anak-Mu, dan Tuhan telah mencontohkannya melalui contoh Ibu Maria dari dalam Alkitab yang kami baca pada hari ini. Lindungilah kami semua, dan biarlah itu terus menjadi proses berjalan di tengah-tengah keluarga kami semua. Engkau akan telah sedang dan akan datang menuntun dan membebaskan dan menyelamatkan kami. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Kita naikkan doa-doa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Allah, karena sungguh memang mesti begitulah. Kami terus-terus memuji dan memuliakan-Mu melalui ungkapan-ungkapan hati kami, puji-pujian kami, bahkan melalui keluarga kami, dan melalui seluruh kegiatan dan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah, sedang, dan akan terus bertindak memihak dan menyelamatkan kami. Dan karena itu tolong juga kami Tuhan dengan berkat-Mu, dengan kuasa-Mu, kami dimampukannya untuk memberlakukannya di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami semestinya terus-menerus memulainya dari rumah kami masing-masing, setiap saat, setiap waktu. Tolong kami Tuhan, berkati kami dengan rahmat-Mu yang penuh kasih, sehingga kami boleh terus-menerus menikmati sukacita, damai sejahtera yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami semua. Kami datang membawa ke dalam tangan-Mu ya Allah, saudara dan orang tua kami yang dirawat di rumah sakit dan sedang dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing sebanyak 24 orang kekasih kami. Kiranya mereka juga tetap melihat sukacita dan pengharapan yang kokoh sekalipun mereka di dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Allah sedang memakai tangan-tangan para medis, dokter, bimbingan dan pemeliharaan keluarga. Tuhan sedang memakai obat-obat, makanan dan minuman untuk menolong dan menguatkan keluarga-keluarga kami yang sakit, dan pada saatnya mereka tetap bersukacita bersama kami secara istimewa di masa-masa Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Anugerahkan keyakinan dan kepercayaan, menyongsong kekuatan dan kesembuhan dari Allah. Kami bersyukur bersama dengan 76 saudara kami yang boleh berjumpa dengan ulang tahunnya sepanjang minggu ini. Biarlah kami semakin yakin bahwa sungguh hari-hari hidup kami ditata dan diatur oleh Tuhan, memasuki minggu, bulan, bahkan 1 tahun lagi. Sehingga kami semakin pasti dan dewasa di dalam keluarga, di dalam bergereja, berjemaat, bahkan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa anak-anak Tuhan dipersiapkan untuk melakukan yang terbaik, untuk membawa sukacita damai sejahtera dimanapun dia berada. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang
sudah lansia yang tidak mampu lagi bersekutu dengan kami di gedung gereja, tapi mereka bersekutu di rumah masing-masing. Biarlah orang-orang tua kami tetap memiliki sukacita dan semangat dan kebahagiaan di masa tua mereka, bahwa Tuhan telah memakai mereka, orang-orang tua kami, menjadi tangan perpanjangan Tuhan untuk mendidik dan membesarkan kami, anak-anak dan cucunya. Dan karena itu, berikanlah kekuatan dan kesempatan kepada kami masing-masing sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan untuk membahagiakan orang tua kami di masa-masa tua mereka. Jangan biarkan mereka kesepian di masa-masa tua mereka, karena mereka sungguh telah berkorban untuk kami, anak cucunya. Kami membawa ke dalam tangan-Mu ya Allah seluruh perencanaan pelayanan sepanjang masa-masa Natal ini. Anugerahkan semangat, kekuatan dan bimbingan Roh Kudus kepada majelis gereja, kepada panitia, tim kerja, pengurus OIG, agar mereka semua sebagai warga dapat melaksanakan pelayanan dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan semata-mata. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami membawa persiapan anak-anak kami yang akan menerima baptisan kudus. Kiranya orang tua boleh dimampukan dan dikuatkan untuk membimbing dan mempersiapkan anak-anak mereka, sehingga menjadi anggota-anggota keluarga mereka, tetapi sekaligus menjadi anggota keluarga Allah pada masa-masa yang akan datang. Demikian halnya dengan saudara kami, saudara Yohanes dengan Juniatri, yang mempersiapkan diri untuk memasuki rumah tangga. Kiranya kedua saudara kami sungguh-sungguh diberkati dan dipersiapkan oleh Allah, dan seluruh pelayanan majelis gereja dan keluarga besar, persiapan mereka berkenan kepadamu dan diberkati oleh Allah sendiri. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami membawa seluruh anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan dan perjuangan mereka. Biarlah anak-anak kasih anugerah-Mu, berkat-Mu dan sejahtera-Mu juga akan berlaku kepada mereka. Dan karena itu biarlah mereka dilindungi di dalam pergaulan mereka, agar mereka boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada setiap hari. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami tetap dan terus menopang dalam doa tim COVID-19, jemaat Rantepao, tim COVID pemerintah, dan semua tim yang Tuhan boleh pakai untuk membimbing dan mendampingi kami menghadapi masa-masa pandemi ini. Kiranya kami semua dikuatkan untuk boleh melewati proses pandemi ini di bawah pimpinan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami membawa bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, secara khusus di tanah Toraja dan Toraja Utara di sini, di Rantepao di sini. Biarlah kiranya pemimpin kami, pemerintah kami merencanakan yang terbaik dan diberi kekuatan untuk mendampingi masyarakat, terutama para pemimpin keamanan, agar kami boleh sungguh bersukacita di hadapan-Mu di masa-masa Natal seperti ini. Dan biarlah kami boleh menikmati ketentraman dan kenyamanan, karena pemerintah kami bersama-sama dengan kami, ya Bapa di sorga. Ya Allah, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami, di seluruh aspek kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami boleh percaya di sana Allah bersama-sama dengan kami, sehingga minggu ini, minggu yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Minggu di mana kami boleh menjalaninya dengan kekuatan dan berkat dari Allah, sehingga dimanapun kami berjuang pada sepanjang minggu ini, berkat-Mu dan kasih-Mu menjadi milik kami. Ya Allah, inilah semua harapan, penyerahan dan doa kami. Kami bawa kepada-Mu hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus-menerus mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, kita kembali lagi bersama-sama siap untuk terus menerima berkat Allah seperti yang dijanjikannya kepada kita melalui firman-Nya pada saat ini dalam menjalani hidup ini. Allah terus menyatakan karya besar dalam kehidupan kita. Karya besar loh Bapak Ibu ya, bukan karya kecil-kecilannya. Jadilah orang yang siap untuk melakukan yang terbesar dalam hidup ini, seturut dengan kemampuan dan keterbatasan kita masing-masing. Ia peduli dengan mengangkat kita dari dalam kerendahan karena dosa. Ia menjadikan kita sebagai keluarganya, keluarga Allah. Ingatlah selalu firman Tuhan, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Bila Yesus berada di tengah keluarga, Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah minggu anugerah ini. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu dan dalam keluargamu. Ketahuilah, Allah yang Maha Kuasa telah dan masih akan terus melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu dan dalam keluargamu. kami akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kusongsong bagaimana? Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya
di jalanmu. Ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Silakan duduk mengucap syukurlah di dalam doa. Demikian ibadah kita pada siang ini. Terima kasih atas ketenangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Ku song-song bagaimana ya Yesus tentang-Mu. Engkau terang buat